sekolah maupun kuliah bukan berarti perjuangan selesai. Kita masih harus berjuang lagi untuk mendapat pekerjaan. Dan ini justru lebih menantang dibanding perjuangan lulus kuliah. Maka tak heran jika salah satu keluhan utama fresh graduate selepas wisuda adalah kok susah banget ya dapat kerja? Video guyonan menampilkan seorang pemuda sibuk mencari-cari sesuatu di dalam tas viral di media sosial Instagram. Salah satunya diunggah oleh akun @dagelan. Dalam video terdengar suara si perekam video bertanya kepada pemuda yang sibuk bahwa dia sedang mencari-cari apa. Dengan wajah sedih sambil memberi gestur menangis, si pemuda pun membalikan tubuh menghadap ke kamera sambil menjawab, "Nyari kerja bang." Mencari-cari pekerjaan memang tak mudah. Banyak orang yang bahkan bisa bertahun-tahun mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Sehingga tak sedikit sarjana yang mulai frustasi karena tidak menemukan pekerjaan impian. Di tengah zaman modern sekarang ini, jumlah pencari kerja memang semakin membludak. Surat lamaran kerja yang sudah disebar kemana-mana tak kunjung membuahkan hasil. Dari sekian banyak lamaran, mungkin hanya beberapa yang meloloskan kita ke tahap interview. Tapi itu pun kadang gagal dan pekerjaan tak kunjung didapat. Ya, bekerja memang kebutuhan setiap orang. Namun dengan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, tidak menjamin membuat orang mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan pendidikan yang tinggi juga tak bisa menjamin kita mendapatkan pekerjaan impian. Masalah ini, jika dibiarkan bisa saja akan membuat seseorang menjadi pengangguran dalam waktu yang cukup lama. Dampaknya pun akan mengurangi produktivitas dalam berkarya. Lantas, apa yang harus diperbaiki dari keadaan ini? Bagaimana seorang muslim era digital harus menyikapi situasi susahnya mencari pekerjaan? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat terus ya. Walaupun aduh lamaran saya kenapa belum diterima-terima aja. Kok saya belum dapat panggilan interview, psikotes dan lain-lain sebagainya ya. Ngomong-ngomong saya sudah rapi nih, sudah siap interview nih, sudah pantas belum? Susahnya cari kerja di negeri ini, apa yang salah ya? Ini akan menjadi tema obrolan kita kali ini pemirsa. Berangkat dari viralnya video TikTok itu ya, lagi nyari-nyari sesuatu ternyata tiba-tiba jawaban dia adalah mencari kerja. Sesedih itu, sesusah itukah pemirsa mencari pekerjaan? Yuk yang mau curhat seperti biasa ya lewat Instagram kita pemirsa @officialbadartv atau nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Sharing-sharing ya pengalaman mencari pekerjaan. Barangkali akan menjadi pencerahan juga bagi sahabat-sahabat semangat lainnya yang masih mencari-cari ya. Dan seperti apa pemirsa, gambaran susahnya mencari kerja ini sebetulnya solusinya apa ya? Kita akan ngobrol lebih lanjut pemirsa. Seperti biasa sudah terhubung bersama kami ada Ustadz Abro selaku akademisi dan juga praktisi agama. Dan juga ada Christian Samuel. Mas Christian ini adalah trainer atau praktisi HR. Assalamualaikum kedua narasumber istimewa saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau ke Pak Ustadz Abro dulu. Pak Ustadz sebagai yang berkecimpung di dunia pendidikan nih. Apa betul di negeri ini sulit sekali mencari pekerjaan? Berdasarkan mungkin banyak curhatan dari peserta didik Pak Ustadz Abro ini. Bagaimana Pak Ustadz? Cari kerja ya, kalau cari kerja sih sebenarnya nggak susah. Yang susah itu cari kerja yang menghasilkan finansial kayaknya ya. Pekerjaan ada banyak sekali pekerjaan, tapi tidak setiap pekerjaan menghasilkan penghasilan ya, menghasilkan uang untuk menutupi kebutuhan setiap hari. Pada dasarnya sih kalau kita cukup jeli melihat peluang, sebenarnya tidak mungkin ada kelaparan di negeri kita seharusnya ya. Atau ada orang yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi standar kehidupannya lah. Sandang, papan, pangan seharusnya tidak terjadi itu. Saya mau ke Mas Christian. Mas Christian, apa sih penyebab perusahaan kurang melirik lamaran seseorang, Mas Christian? Kalau kita lihat dari segi perusahaan, bisa jadi perusahaan nggak lirik CV atau lamaran kita, itu bisa saja karena perusahaannya nggak butuh atau tidak membuka lowongan pekerjaan di area tersebut.
Terus bisa juga karena ada perubahan-perubahan internal di perusahaan yang membuat suatu posisi tidak jadi dibutuhkan, padahal sebelumnya sudah misalnya. Terus bisa jadi kualifikasi lulusan itu tidak dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, ada perusahaan A yang katakanlah bergeraknya di bidang pertanian. Secara keseluruhan misalnya mereka butuhnya adalah lulusan-lulusan pertanian. Tapi kita misalnya dengan kualifikasi dari perikanan. Nah, ini kan nggak nyambung. Jadi sebenarnya bukan karena kitanya, tapi memang perusahaannya tidak mencari dari perikanan. Iya, Pak Ustadz, menurut pengalaman Pak Ustadz nih ya, karena berkecimpung di dunia pendidikan, pasti banyak cerita lah dari peserta didik. Apa sih yang bisa menjadi saran bagi Indonesia atau lebih sempitnya lah pemerintah Bekasi gitu ya untuk menjamin atau membentuk sistem ketenagakerjaan yang ramah bagi semua kalangan? Sebenarnya yang paling penting ditanamkan pada calon apa ya, kalau kita bilang mah pemuda-pemuda kita itu tentang integritas ya, tentang integritas, dan itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja sebenarnya ya kan, yaitu ketika orang memiliki kejujuran dan memenuhi komitmen, itu semua orang suka. Walaupun dalam tanda kutip misalnya ternyata di lapangan banyak kita menemukan orang yang bekerja tidak sesuai dengan apa ya, background pendidikannya ya kan, kita sering menemukan itu. Maka penting memang kita membekali skill penting, tapi jauh lebih penting dari itu, selain hard skill kita juga perlu menanamkan soft skill tentang, kalau saya melihat, integritas, sehingga di di segmen apapun nanti. Soft skill, setuju sekali. Saya mau tanya Mas Christian, sebenarnya urgensi punya soft skill di era berebut pekerjaan seperti saat ini seperti apa, Mas? Memang yang namanya soft skill itu jadi sangat penting. Karena kandidat atau lamar itu kalau dia punya soft skill yang bagus, itu dia naik levelnya. Meskipun hard skill-nya mungkin kalah dibandingkan yang lain. Ya, katakanlah calon pelamar dari Universitas A misalnya, latar belakang pendidikannya. Ya. Satu ini secara IP ya dapat itu 4 sempurna. Wah, luar biasa banget nih ya, lulusan terbaik. Yang satu lagi mungkin IPK-nya nggak setinggi itu, ya katakanlah 3,3. Ya. Tapi si anak yang IP-nya 4 ini, ya ketika berkomunikasi itu agak kaku, atau ketika berkomunikasi kurang hangat, seperti itu. Terus inisiatifnya juga kurang tinggi, ya dalam arti wah karena senangnya belajar, pokoknya senangnya menyendiri, dan seterusnya. Tapi anak yang IPK-nya cuma 3,3, yang cukup baik ini, wah dia gampang bersosialisasi, gampang berbaur, gampang berinteraksi, kerjasama mau, ya nggak sombong, dan seterusnya. Nah ini menjadi nilai lebih di si kandidat tersebut. Jadi soft skill itu memang penting. Percuma kita pinter secara ilmu atau kita punya pengalaman teknis di dalam bidang tertentu, tapi kalau soft skill yang nggak menunjang itu sama aja bohong gitu ya. Jadi percuma, sia-sia saja. Contohnya apa Mas? Soft skill apa yang bisa menjadi penolong di setiap bidang pekerjaan? Paling dicari itu adalah orang yang punya problem solving dan decision making, Mbak. Jadi ya kita nggak tahu ya, maksudnya situasi di dunia berubah, di luar berubah, otomatis di perusahaan pun banyak regulasi dan hal-hal yang terdampak perubahan-perubahan. Nah, kemampuan problem solving atau penyelesaian masalah ini menjadi penting, termasuk pengambilan keputusan. Udah ada masalah, bisa kita berpikir kritis, terus decision making-nya apa, atau pengambilan keputusannya apa, gitu. Nah, itu yang paling pertama. Selanjutnya juga ada komunikasi. Ini penting, karena ya kita nggak mungkin kerja sendiri. Bisa komunikasi dengan orang lain, kerjasama, kolaborasi dengan orang lain, itu juga yang dibutuhkan. Kepemimpinan, jiwa kepemimpinan itu juga dibutuhkan. Kalau zaman sekarang, apalagi ya sekarang ya, dengan adaptasi era digital seperti ini, sudah semakin jarang perusahaan yang benar-benar
benar-benar harus babysit dalam arti mengayomi dari awal gitu ya. Karena kan komunikasinya sudah jarak jauh nih seperti ini via Zoom, online. Diharapkan adalah mereka-mereka yang punya inisiatif, diharapkan mereka yang cepat mengerti, cepat kemudian ambil keputusan dan seterusnya. Kepemimpinan itu penting. Terus negosiasi, adaptasi, fleksibilitas ya. Ada orang-orang yang kaku kan kalau misalnya wah diminta melakukan A, nggak bisa, saya nggak bisa, soalnya biasanya melakukan aku gitu. Nah, perusahaan butuhnya orang-orang yang fleksibel, karena tadi dunia kita selalu kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi, ya seterusnya. Jadi dipentingkan. Dan termasuk salah satunya di luar hard skill, di luar soft skill, itu penting hard skill zaman sekarang itu penguasaan teknologi. Ya, jadi jangan, ya mohon maaf, jangan jangan kita gaptek-gaptek banget lah soal teknologi. Ya, karena eranya berkembang. Seperti itu, Mbak Dita. Iya, jadi seperti itu ya kiat-kiatnya. Tapi bagaimana jika kita sudah masuk kerja, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan atau yang ekspektasi kita terhadap pekerjaan tuh berbeda gitu pada kenyataannya. Kita akan membahas lebih lanjut ya pemirsa, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.